Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen proyek pengembangan sistem CRM. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Aurelia Putri Budiarsyanningrum dengan NIM terakhir 40168 dan, rekan saya Alistina Bakhtiar dengan NIM akhir 30088. Nah, di sini ada table of content. Yang pertama itu ada problem statement yang berisikan deskripsi tugas dan juga data proyek. Yang kedua di sini ada finishing statement yang berisikan, human resource leveling, manajemen risiko, make or buy analysis, dan juga kesimpulan. Nah, yang pertama di sini ada, problem statement. Nah, di sini deskripsi tugasnya merupakan, proyek ini bertujuan merancang sistem CRM untuk e-commerce dengan fokus pada pengalokasian resource, pengelolaan risiko, dan juga, perencanaan pengadaan komponen seperti software dan juga server. Nah, analisis make or buy juga kita lakukan dan juga proyek ini diawasi secara rutin agar sesuai jadwal dan juga anggaran, serta menjadi sarana pengembangan keterampilan manajemen proyek dan juga pengembangan perangkat lunak. Nah, selanjutnya di sini ada data proyek. Di sini ada 9 data dari A sampai I yang dimulai dari analisis kebutuhan hingga deployment yang, durasi, predecessor, dan juga resource yang dibutuhkan sudah, terlampir. Nah, yang pertama di sini ada human resource leveling, di sini sudah masuk ke finishing statement. Nah, berdasarkan tabel project activities barusan, tidak ditemukan resource yang mengalami over allocated, namun, ada beberapa resource yang, memiliki jadwal kerja yang padat. Yang pertama di sini ada SD1 di mana dia memiliki 4 aktivitas, ACFI dengan total hari kerja ada 15. Nah, kesimpulannya itu padat, tapi masih dalam batas wajar karena di sela-sela aktivitasnya masih terdapat, jeda istirahat, waktu. Selanjutnya, untuk SD2 di sini, terdapat 3 aktivitas dengan total aktivitas ada 13 hari. Kesimpulannya jadwal cukup padat dikarenakan, di antara aktivitas B dan C tidak terdapat, jeda ataupun istirahat. Yang ketiga di sini ada JD2 di mana, memiliki 3 aktivitas, D, E, H dengan total 15 hari kerja. Kesimpulannya beban kerja sangat padat karena tidak terdapat istirahat di antara aktivitas D dan juga E. Nah, di sini, kita melakukan teknik resource leveling. Yang pertama itu ada resource substitution, di mana masalahnya itu JDE2 bekerja selama 15 hari yang, tergolong lebih daripada, pekerjaan lainnya. Nah, solusinya itu aktivitas dokumentasi dipindahkan dari JD2 ke JD1. Nah, hasilnya adalah JD2 bekerja selama 12 hari dan juga JD1 bekerja selama 13 hari. Nah, dampaknya itu beban kerja lebih seimbang antara JD1, JD2, dan juga, JD3. Nah, selanjutnya ada time shifting di mana SD2 itu mengalami masalah tidak ada jeda antara aktivitas, desain basis data dan juga pengembangan back-end. Nah, di sini kita menyediakan solusi pengembangan back-end dimundurkan 1 hari. Nah, tujuannya itu untuk memberikan waktu istirahat yang cukup untuk SD2. Nah, tidak beda jauh masalahnya, JD2 juga memiliki masalah yang sama, tidak memiliki jeda antara desain front-end dan juga pengembangan front-end. Nah, solusinya masih sama, pengembangan front-end juga dimundurkan 1 hari. Tujuannya untuk memberikan waktu istirahat yang cukup untuk JD2. Nah, dampaknya, aktivitas integrasi API, pengujian dokumentasi, dan deployment juga ikut tergeser. Nah, di sini selanjutnya terdapat, 2 Gantt chart. Yang pertama ada Gantt chart berdasarkan, project activities dan yang bawah ini ada Gantt chart berdasarkan setelah, dilakukan resource substitution dan juga time shifting. Nah, di sini dapat dilihat Gantt chart itu, telah melakukan, penyesuaian berupa substitusi sumber daya untuk aktivitas front end, untuk aktivitas desain front end di nomor 4 yang awalnya dari UI dan JD2 berubah menjadi UI dan JD1. Nah, juga kita melakukan penjadwalan ulang aktivitas, di sini kita bisa lihat di pengembangan back-end itu kita mulai di tanggal 10, 1 hari tepat, setelah, desain basis data selesai. Nah, perubahannya di sini pengembangan back-end dilakukan setelah melakukan jeda 1 hari. Nah, berlaku juga untuk pengembangan front end yang awalnya dilakukan 1 hari setelah desain front end selesai, namun
Akhirnya kita melakukan pemunduran selama istirahat 1 hari dan mulai lagi di tanggal 14. Nah, di sini kenapa kesannya ada 3 hari kosong, dikarenakan tanggal 12 dan juga 13 itu merupakan, hari libur sehingga tetap terhitung hanya libur 1 hari kerja saja. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa lihat aktivitas setelah pengembangan front end, yaitu integrasi API, pengujian, dokumentasi, dan juga deployment ikut terdampak, yaitu, mundur juga karena mereka harus melakukan mereka baru bisa melakukan aktivitas tersebut setelah, pengembangan front end itu selesai. Nah, pergantian resource serta penundaan jadwal ini bertujuan untuk menyeimbangkan beban kerja dan juga memberikan jeda istirahat yang cukup bagi SD2 dan juga JD2. Nah, selanjutnya ada manajemen resiko yang akan dijelaskan rekan saya Ahlistina Bahtiar. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah manajemen resiko. Di sini kami mengidentifikasi mana yang termasuk resiko. Jadi, untuk resiko pertama atau R1 itu adalah kelelahan beban kerja tidak merata pada tim. Kemudian untuk R2 itu adalah keterlambatan integrasi API dari pihak ketiga. Dan yang R3 atau resiko ketiga itu adalah keterlambatan pengadaan perangkat keras atau server. Di sini kita juga mengklasifikasikan resiko-resiko tersebut, yaitu untuk R1 resikonya tinggi, peluang terjadinya tinggi, tingkat resikonya di sini sangat tinggi. Untuk resiko R2 itu tinggi, peluang terjadinya sedang, dan tingkat resikonya itu tinggi. Sedangkan untuk resiko R3 itu resikonya sedang, peluang terjadinya itu tinggi, tingkat resikonya itu tinggi. Berikutnya adalah rencana mitigasi dari kami. Untuk resiko R1, itu upaya pencegahannya pertama, lakukan pemerataan alokasi tugas secara menyeluruh. Kemudian awasi beban kerja setiap minggunya. Di sini juga ada alternatif plan atau rencana alternatif jika terjadi adalah alihkan sebagian tugas ke anggota lain dan gunakan jasa pihak luar untuk tugas sederhana. Untuk R2, itu upaya pencegahannya adalah komunikasi dengan pihak ketiga dilakukan sejak awal dan siapkan mock API untuk pengembangan awal. Rencana alternatifnya adalah memanfaatkan alternatif seperti library open source dan sisipkan waktu cadangan dalam timeline. Untuk upaya pencegahan R3 adalah pengadaan dilakukan sedini mungkin, kemudian pastikan stok tersedia dari vendor. Untuk rencana alternatifnya, itu adalah gunakan perangkat sementara berbasis cloud atau hosting, dan gunakan simulasi lokal saat menunggu perangkat. Ini adalah risk summary-nya dari yang tadi sudah saya jelasin, bisa di next aja. Kemudian ini adalah make or buy analysis. Jadi make or buy analysis itu bertujuan untuk menentukan pendekatan yang paling efisien untuk pengadaan komponen server. Karena kan server ini kan merupakan infrastruktur krusial ya untuk hosting sistem CRM, baik selama fase pengembangan, pengujian, ataupun produksi. Nah, keputusan ini juga merupakan bagian dari strategi mitigasi untuk resiko keterlambatan pengadaan perangkat keras atau R3. Di sini dapat dilihat yang pertama itu ada matriks perbandingan kuantitatif. Itu kriteria yang pertama ada biaya awal, itu tergolong tinggi untuk Mac-nya karena memerlukan investasi besar di awal untuk pembelian perangkat keras, server, rak, pendingin, lisensi perangkat lunak atau OS, virtualisasi, dan instalasi. Untuk buy-nya tergolong rendah karena tidak ada biaya modal di muka. Pembayaran dilakukan berdasarkan modal sewa, misalnya bulanan atau tahunan, sesuai dengan sumber daya yang digunakan. Kriteria yang kedua ada biaya operasional. Mac-nya itu menengah hingga tinggi karena meliputi biaya listrik, pendinginan, sewa ruang data, dan gaji untuk tim teknis yang memerlukan pemeliharaan rutin. Untuk buy-nya itu dapat diprediksi karena biaya langganan bulanan yang cukup pemeliharaan, listrik, dan dukungan teknis, skala biaya sesuai dengan penggunaan sumber daya. Kriteria yang ketiga, waktu penyediaan tergolong lama karena proses pengadaan, pengiriman, instalasi, dan konfigurasi itu memakan waktu berminggu-minggu, bahkan bulanan. Untuk buy-nya itu tergolong cepat karena lingkungan server dapat diaktifkan dan siap digunakan dalam hitungan menit atau jam.
Kemudian untuk skalabilitasnya itu Mac-nya itu tergolong rendah atau kaku karena peningkatan kapasitas, misalnya RAM atau CPU, memerlukan pembelian perangkat keras baru dan proses instalasi yang memakan waktu. Kemudian untuk buy tergolong tinggi dan fleksibel karena kapasitas dapat ditingkatkan atau diturunkan secara dinamis sesuai dengan lonjakan traffic yang sangat umum untuk platform e-commerce. Kemudian untuk Mac yang sumber daya internal itu tergolong intensif karena membutuhkan tenaga ahli khusus seperti admin sistem dan teknisi jaringan untuk mengelola, memantau, dan memelihara servernya. Kemudian untuk buy tergolong minimal karena sebagian besar tanggung jawab manajemen infrastruktur itu dialihkan ke penyedia layanan cloud. Untuk resiko downtime, itu Mac-nya tergolong lebih tinggi karena tanggung jawab penuh untuk pemulihan bencana dan jaminan uptime berada di tangan internal. Kegagalan satu komponen dapat menyebabkan downtime yang lama. Untuk buy-nya sendiri tergolong lebih rendah karena penyedia cloud ini umumnya menawarkan service level agreement dengan jaminan uptime tinggi, misalnya 99,9%, dan memiliki infrastruktur redundan secara geografis. Next. Berikut adalah matriks perbandingan kuantitatifnya. Dapat dilihat di sini untuk bobot-bobotnya itu ada yang 25%, 15%, 20%, dan lain sebagainya. Di sini juga kita hitung untuk max score-nya dari 1 sampai 5 dan bobot skornya tinggal bobot kali skor. Kemudian untuk buy-nya juga kita juga bandingin 1 sampai 5 dan untuk bobot kali skornya sekian, bisa dilihat di tabel. Bisa di next aja. Baik, masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, berdasarkan analisis kami dari matrik kuantitatif maupun kualitatif sebelumnya, itu kan opsi buy itu lebih tinggi. Buy itu menyewa server dari penyedia cloud ya. Jadi mendapatkan skor 4,4. Sedangkan untuk skornya Mac itu 2,6. Jadi, rekomendasi dari kami, itu proyek disarankan untuk membeli atau buy layanan server cloud daripada membangunnya sendiri. Keputusan ini didasari oleh beberapa alasan ini, yaitu yang pertama, efisiensi biaya. Itu opsi buy menghilangkan kebutuhan akan investasi awal yang besar, sehingga alokasi sumber daya keuangan menjadi lebih optimal. Yang kedua ada cepat diimplementasikan. Karena di sini siap pakai, jadi waktu penyediaan dalam fase pengembangan, integrasi, maupun pengujian itu cepat. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Kemudian untuk skalabilitas itu tergolong tinggi di sini karena untuk sistem CRM, terutama e-commerce, itu kemampuan untuk beradaptasinya itu sangat mudah dalam pertumbuhan pengguna dan volume data. Itu sangat penting. Jadi, server cloud ini menawarkan skalabilitas yang tidak dapat ditandingi oleh server fisik. Yang terakhir adalah mitigasi resiko. Karena menggunakan penyedia cloud secara langsung menjadi rencana mitigasi untuk R3, jadi mitigasi resiko ini dapat menghilangkan ketergantungan pada rantai pasok perangkat keras. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.